Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur pada subuh hari ini kita kembali bisa hadir di Masjid Syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 75 ya. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya untuk hal-hal yang demikian itu ada tanda-tanda bagi al-mutawassimin. Kata al-mutawassimin itu satu-satunya kosakata yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ditemukan dalam surat yang lain. Ya. Kata al-mutawassimin artinya menurut para ulama tafsir itu adalah al-mu'tabirin, an-nazirin, al-mutafarrisin. Yaitu orang-orang yang pandai mengambil ibrah, pelajaran dari sesuatu, ya, melihat, kemudian dikeluarkan jadi pelajaran. Bahkan al-mutafarrisin, orang yang pandai melihat tanda, kemudian dia jadikan sebagai mengambil sebuah kesimpulan setelah itu. Ya. Kata tadabbur dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian, itu kalau kita lihat at-tadabbur itu dari kata dubur. Ya. Bapak tahu artinya dubur dan posisinya di mana. Ya. Dubur itu di bagian belakang. Artinya setelah dia melihat sesuatu, dia merenungi sesuatu, dia keluarkan pelajaran di bagian akhirnya. Jadi tadabbur itu selalu di bagian akhir. Ya. Nah, biasanya kata ayat itu atau al-mu'tabir, an-nazir, al-mutawassimin itu terkait dengan orang-orang yang berakal. Ya. Allah selalu berfirman, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dari Anas ibnu Malik, dikeluarkan oleh imam-imam hadis diantaranya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Nabi bersabda, Inna lillahi ibadan. Sesungguhnya bagi Allah itu memiliki hamba-hamba. Ya'arifunan nasa bitawassum. Yang mereka itu bisa mengenali manusia dengan melihat tanda. Jadi ada di antara kita, orang-orang soleh itu, mereka bisa mengenali orang, mengenali perkara, mengenali banyak hal. Hanya sekedar melihat tanda. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada kesempatan ini membahas sebuah buku, ya. Kan bicara buku Islam kan. Sebuah buku menarik yang pernah ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, judulnya At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah. Ya. At-Turuq Al-Hukmiyah, jalan-jalan mengambil hukum. Ya, jalan-jalan mengambil hukum, ya, atau terkait dengan hukum-hukum syariat biasanya, ya. Nah, buku ini sudah diterbitkan
oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar, judulnya kalau tidak salah itu Buku Pintar Memutuskan Masalah, ya. Dan saya waktu itu udah berapa tahun yang lalu saya edit, ya. Saya kemarin cari-cari naskah aslinya tidak ketemu, tapi saya punya beberapa catatan untuk buku itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita cerita-cerita saja tentang kepandaian orang-orang terdahulu melihat tanda, kemudian dijadikan sebagai pelajaran, sebagai hukum, bahkan sebagai hukum syariat. Ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bercerita di salah satu daulah dalam perjalanan sejarah Islam. Mungkin Bapak pernah kenal dengan Daulah At-Tuluniyah di Mesir. Nah, jarang dengar ya Pak? Ya. Ad-Daulah At-Tuluniyah ini salah satu, sekarang masjid masih ada sisa-sisa masjidnya. Namanya Masjid At-Tulun. Kalau Bapak ke Mesir itu ada sisa-sisa peninggalannya. Ya. Dulu punya pemimpin, ya, atau sebutlah khalifah yang bernama Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun. Makanya Daulah At-Tuluniyah. Kebiasaan pemimpin ini sedikit berbeda dengan yang lain. Salah satu kebiasaan dia adalah suka keliling masjid dan mengetahui kondisi jamaah. Ya. Suatu waktu dia bersama stafnya sholat di sebuah masjid di Mesir dan mendengarkan bacaan imam. Ya. Saat itu bacaan imam banyak tersendat. Jadi banyak salahnya, banyak dia tersendat, bukan karena dia tidak hafal. Biasanya kalau kita jadi imam kan bukan karena kita tidak hafal, biasanya karena mungkin banyak masalah atau saat itu kita lagi sedang tidak bisa meneruskan hafalan. Ya. Bagi jamaah biasa itu dianggap biasa. Itu kan kadang-kadang salah lumrah. Tapi oleh Ahmad bin Tulun mengatakan mungkin imamnya itu lagi ada masalah dengan keluarganya. Mungkin imam ini punya masalah dengan tetangganya, masalah dengan ekonominya. Nah, karena itu dia setelah selesai sholat itu, dia menyuruh stafnya supaya mengambilkan beberapa karung gandum untuk sang imam. Diberikan ini kiriman dari penguasa Daulah Tuluniyah. Nah, setelah mendapatkan kiriman beberapa karung gandum itu, bacaannya sudah mulai lancar. Ya, bacaannya sudah mulai lancar. Nah, itu namanya melihat tanda untuk mengeluarkan sebuah hukum. Itu yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim At-Turuqul Hukmiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat yang sahih, ya, Nabi pernah berkata kepada Aisyah. Kata Nabi, wahai Aisyah, saya tahu betul kapan kau marah atau kapan kau senang sama saya. Kata Aisyah, dari mana kau tahu? Kata Nabi, kalau kau lagi senang dengan saya, kau bersumpah dengan nama Tuhannya Muhammad. Ya, wallahi wa ali Muhammad. Demi Tuhannya Muhammad. Jadi Tuhannya Muhammad yang dapat karena senang. Tapi kalau engkau sedang benci, tidak lagi ada sesuatu dengan saya,
kau selalu berkata demi Tuhannya Ibrahim. Ya, jadi Tuhannya Ibrahim yang dipakai. Padahal Tuhannya Muhammad sama Tuhannya Ibrahim sama. Ya kan? Nah, boleh cemburu, boleh marah, tapi dalam bingkai tauhid. Ya. Tapi yang menarik adalah kepandaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat bahwa istrinya sedang kondisi tidak senang kepadanya atau kondisi tidak marah. Nah, saya kira ilmu-ilmu begini kan perlu, ya. Jangan misalnya suami atau istri sedang marah kita sebut lagi ceria, atau lagi ceria kita sebut marah. Nah, ilmu-ilmu begini yang saya kira oleh Imam Ibnul Qayyim mengeluarkan hukum-hukum yang seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini saya mau cerita tentang kepandaian orang-orang Arab. Bahkan orang-orang soleh terdahulu melihat sebuah tanda kemudian mengeluarkan hukum. Saya kutip kisah ini dari ceramah Dr. Umar Al-Kafi, ya, salah seorang ulama dari Mesir. Saya juga cek di beberapa literatur dan ceramahnya ada di YouTube, ya, tapi dalam berbahasa Arab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan, ya, di zaman Arab kuno itu ada seorang laki-laki tua yang punya anak 3. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua Abdullah, yang ketiga Abdullah. Pusing nggak, Pak? Ya. Jadi punya 3 anak laki-laki. Yang pertama namanya Abdullah, yang kedua Abdullah lagi, yang ketiga Abdullah. Ya. Sederhana. Dia senang kasih nama kalau punya anak Abdullah aja, singkat gitu kan. Ya, hamba Allah. Nah, ketika dia sakit dan menjelang kematiannya, dia mengumpulkan 3 anak ini. Ya. Sambil berkata, Abdullah yarith, wa Abdullah la yarith, wa Abdullah yarith. Abdullah akan mendapatkan warisan, si Abdullah tidak akan mendapatkan warisan, dan si Abdullah mendapatkan warisan. Nah, ini orang tua yang meninggalkan fitnah ini, ya. Jadi si Abdullah dapat warisan, si Abdullah nggak dapat warisan, si Abdullah dapat warisan. Ayahnya mati. Sementara yang tidak tahu ini Abdullah yang mana yang dapat warisan, yang mana yang tidak. Nah, karena itu setelah ayahnya dikuburkan, konflik persaudaraan ini pun timbul. Tidak ketahuan mana yang jelas warisannya dan siapa orangnya. Karena itu ketiganya sepakat untuk membawa kasus mereka ini ke hakim, ya, untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan dan Abdullah mana yang tadi yang tidak berhak mendapatkan warisan. Berjalanlah mereka dari rumah, ya, menuju ke pengadilan itu. Ya. Di tengah jalan ketiganya ini, si Abdullah yang tiga-tiganya ini bertemu dengan seorang laki-laki yang kebingungan karena kehilangan onta. Lagi bingung, Pak, cari onta kemana. Tiba-tiba ketemu 3 orang ini, si Abdullah ini. Ya. Dia berkata, apakah kalian melihat onta saya yang hilang? Ya.
Maksudnya di jalan tadi, kalian nggak berpapasan dengan onta saya, tidak. Ya. Kata Abdullah yang pertama, hal ba'iruka a'war. Apakah ontamu itu bermata satu atau picek ya Pak ya? Bermata satu. Kata laki-laki itu iya, onta saya itu bermata satu. Ya, yang satu buta maksudnya. Kata Abdullah yang kedua, hal ba'iruka a'raj. Apakah ontamu itu pincang? Kata si laki-laki itu iya. Seperti dia sudah mulai senang, ontanya mau ketemu. Ya kan? Kata Abdullah yang ketiga, hal ba'iruka maqtu'udz dzanab. Apakah ontamu itu ekornya terputus atau buntung ya? Ya. Kata laki-laki ini dengan cepat menangkap itu, iya. Ya. Kalau begitu kalian lihat dong onta saya. Ketiga-tiganya Abdullah menjawab, la wallahi ma ra'ainah. Tidak, tidak, kami nggak lihat. Bagi laki ini omongan tiga si Abdullah tadi itu bermasalah. Ya kan? Dia kemudian melemparkan tuduhan bahwa tiga si Abdullah ini telah mencuri ontanya. Jadi kasus kedua datang, masalah pertama belum selesai tadi, masalah warisan. Ngerti nggak Pak? Diikuti terus karena ini nyambung ya. Nah, laki-laki ini kemudian melaporkan si Abdullah ini sekaligus ke pengadilan tadi. Ya. Singkat riwayat atau singkat cerita, mereka kemudian disidang. Ya. Tuduhannya adalah mereka dituduh mencuri tiga onta yang hilang tadi itu. Hakim bertanya kepada Abdullah, dari mana engkau tahu bahwa onta si laki-laki ini buta? Ya. Abdullah menjawab, saya tidak melihatnya. Tapi saya waktu berjalan dari rumah menuju ke pengadilan ini, saya melihat ada rumput yang ada binatang yang memakannya. Itu rumputnya enggak seragam. Sebagian hilang, sebagian ada. Nanti Pak, kalau binatang itu, kalau kambing, onta, sapi, makan, matanya lagi buta, makan rumput, itu kan tidak rata kan? Jadi itu makannya tidak rata, sebagian ditinggalkan, sebagian ada. Nah, dari situ saya melihat ada onta yang lewat di sini buta. Itu yang dia ucapkan di hadapan pengadilan. Ya. Kemudian si hakim bertanya lagi, dari mana engkau tahu bahwa si onta laki-laki ini itu pincang? Kata si Abdullah kedua, tadi waktu kami lewat, kami melihat lumpur itu, tanah itu, ya, dari jejak-jejak kakinya sebagian ada yang tekanannya mendalam, ada yang di permukaan. Satu dalam, satu tidak terlalu dalam. Bapak kalau melihat satu terlalu ditekan, satu terlalu itu artinya jalannya tidak imbang. Ngerti nggak Pak? Ya kan? Ah, berarti kami tahu ada yang pernah lewat di sini, hewan yang pincang. Kakinya berat sebelah. Ah, itu artinya pincang. Ya kan? Ah, hanya dia melihat tanda. Ya. Kemudian ditanya oleh hakim yang ketiga, dari mana kau tahu bahwa onta laki-laki itu tidak punya ekor atau buntung ya, tidak, ekornya terputus. Si Abdullah yang ketiga ini berkata,
biasanya kalau kambing, sapi, onta itu, kalau buang kotoran, kalau ada ekornya, itu kotorannya teratur. Ya nggak Pak? Jatuhnya teratur. Tapi kalau tidak ada ekornya, dia terpancar dan berhamburan. Nah, Bapak lihat kambing tuh Pak. Makanya kita bisa lihat fungsi ekor itu luar biasa bagi binatang. Ya. Kita aja manusia nggak punya ekor. Karena ada kamar mandi kan. Kalau nggak terhambur juga di belakang itu. Tapi ada juga yang di tol-tol itu nggak punya ekor ya kan. Sang hakim berkata, si Abdullah yang ketiga ini kecermatannya melihat tanda betul. Dan mereka terbukti tidak mengambil ontamu. Hanya mereka pandai menceritakan tanda-tandanya. Ngerti nggak Pak? Ya, ya. Terus kasus warisan tadi belum selesai. Itu tujuan utamanya kan? Sekarang mulai digelar. Wahai sang hakim, kami ini 3 bersaudara. Ya, kami ini 3 bersaudara. Nama kami semua Abdullah. Ketika ayah kami sakit, dia mengatakan si Abdullah dapat warisan, si Abdullah nggak dapat warisan, kemudian si Abdullah dapat warisan. Nah, kami kalau terus-terusan kasus ini begini, kami berantem terus kerjanya. Warisan itu masalah sensitif. Orang bisa berantem bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Nah, siapa di antara kami ini si Abdullah yang tidak berhak dapat warisan? Silakan digelar pengadilan. Ya. Nah, sang hakim dapat kasus begini bingung, Pak. Ini satu-satunya kasus yang masuk ke pengadilan begini kasusnya nih. Ya. Nah, karena dia itu udah punya trik juga. Kayaknya kasusnya harus dipending dulu. Saya butuh waktu, kata hakim. Ya. Tapi caranya adalah 3 si Abdullah ini saya suruh menginap di sebuah tempat dekat pengadilan. Dan nanti akan dikirimin makanan, daging, dan roti. Sekaligus nanti hakim punya mata-mata. Mereka diskusi apa di dalam itu. Nah, nanti kasusnya bisa dikeluarkan hukumnya. Ya. Singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, 3 Abdullah ini disuruh menginap di sebuah tempat atas suruhan qadhi, hakim itu. Dan pada malam mereka mau makan dikirimin makanan, daging, dan orang yang menyamar untuk melihat apa yang mereka diskusikan. Nah, pada waktu mereka makan itu, ya, si Abdullah tadi ini, ya, si Abdullah tadi mulai berkata, yang pertama berkata, ini kayaknya yang kita makan ini daging anjing. Dia mulai berkata, dia nggak tahu ini dia lagi didengar nih. Ya. Terus yang kedua nambahin, ini roti nih yang dihidangkan kepada kita ini, yang masaknya perempuannya sudah hamil 9 bulan. Ya. Terus yang Abdullah di ketiga tidak mau kalah, dia bilang, ini hakim yang memutuskan putusan kita ini anak haram. Ya, mereka berkata gitu, Pak. Ya. Setelah mereka ngobrol-ngobrol begitu, besok digelar pengadilan itu. Ya. Sampai berita itu ke hakim dan dia tanya, dari mana, ya, kita singkat ya, dari mana engkau tahu bahwa daging yang diberikan kepada kalian itu adalah daging anjing? Ya. Si Abdullah pertama berkata, lahmul ibli wal ghanam wa ghairuha yakunu syahmu fawqal lahmi
Wa amma hadza allahmu fawqa syaham. Kata Abdullah, yang saya ketahui biasanya daging onta dan kambing itu atau sapi itu biasanya lemak duluan baru daging. Lemaknya dulu baru daging. Kan jarang Bapak tahu kan? Tapi kalau anjing itu daging duluan baru lemak. Nah itu orang tua dulu ngerti tuh Pak. Makan daging aja mereka perhatikan. Ya. Terus kata hakim, kalau begitu engkau berhak mendapatkan warisan ayahmu. Nah, berhak, dia senang tuh Pak dapat warisan. Hanya jawaban begitu aja. Ya. Qadhi atau hakim bertanya lagi kepada yang kedua, dari mana engkau tahu bahwa maaf tadi itu Qadhi itu tidak sekedar apa namanya, dia tanyakan ke tukang masaknya, dipanggil. Apa betul kau masak? Kenapa tidak hadirkan sapi atau kambing? Kenapa harus daging anjing? Dia mengatakan, waktu itu kami sudah usaha cari daging-daging yang engkau maksud, tapi saya tidak dapat. Makanya saya masak daging anjing. Ada kisah begitu supaya kita tidak kehilangan cerita gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, sang hakim bertanya, dari mana engkau tahu bahwa yang memasak roti, memanggang roti ini itu hamil 9 bulan. Perutnya lagi 9 bulan itu bahasa lain dari perutnya sedang besar-besarnya. Ya kan? Kata Abdullah ini roti yang dihadirkan kepada kami, itu sebagiannya hangus. Di sebagian sebelahnya apa namanya? Matangnya tidak terlalu ini. Jadi tidak imbang, Pak. Nah, dulu Bapak tahu orang manggang roti kan bukan kayak sekarang enak pakai mesin tuh kelihatan kiri kanannya kelihatan. Dulu orang pakai apa namanya? Pakai tungku, lemparin tepung, ya kan? Orang-orang yang hamil itu tidak bisa masuk dalam, tidak bisa menjangkau hal yang terlalu jauh. Ya. Nah, karena itu orang yang hamil 9 bulan itu tidak bisa membalikan roti itu, akhirnya hangus begini. Ngerti nggak Pak? Nah, terhalang oleh perutnya. Ya. Terhalang oleh perut. Nah, itu enaknya orang-orang langsing tuh bisa menjangkau, ya, bisa menjangkau banyak hal. Ya. Setelah di cross check betul, yang memasak itu ternyata hamil besar. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini sebenarnya menyinggung hakim ini Pak. Ya. Saya disebut anak haram. Dari mana kau tahu bahwa hakim itu anak haram? Afwan tadi itu dia berhak dapat warisan si Abdullah itu. Ya. Kata Abdullah yang terakhir ini, kalau sekiranya engkau anak halal, dulu orang istilahnya begitu Pak, anak haram sama anak halal. Ya. Kalau sekiranya engkau anak halal, ya, tidak mungkin kau pasang siasat begini. Kirim roti, kirim daging, terus pasang kami di kamar. Ya. Biasanya ini dilakukan oleh anak-anak haram. Ini kata dia, ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa yang mengetahui rahasia anak haram itu ya orangnya itu juga. Ya kan? Dia ngerti. Nah,
Kata si Abdullah, kalau begitu engkau tidak berhak mendapatkan warisan karena engkau anak haram. Jadi ketahuan mana yang anak haram, mana yang berhak tidak dapat warisan. Nah, ini cerita ini Pak, sering diceritakan oleh ulama-ulama dunia Islam. Singkatnya adalah bahwa kasus yang separah itu juga, yang serumit itu, ya mereka bisa mengambil kesimpulan hukumnya. Ya, nah berakhir cerita sampai di situ, tapi mudah-mudahan kita bisa memahami. Ya, nah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal 15 menit ya, saya tambahkan yang lain-lain ya. Satu lagi cerita, tapi cerita ini saya kira dari riwayat yang sahih dan sering kita dengar. Saya mau ulang ya. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan saya kutip dari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi ya, tentang kepandaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca tanda kemudian mengambil kesimpulan hukum ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, suatu hari ya, Nabi itu pernah berada di daerah namanya Badar, yang kelak di kemudian hari terjadi perang namanya Perang Badar. Di rata-rata perang di masa Nabi itu biasanya terkait dengan masalah tempat. Ya, saat itu, saat berada di Badar itu, Nabi mengutus 3 orang sahabatnya yang dia percaya. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Zubair bin Awam, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 sahabat ini Nabi kirim ke sumur Badar. Tujuannya apa? Untuk mencari informasi. Kira-kira jumlah pasukan kafir Quraisy yang kita hadapi itu jumlahnya berapa? Datang ke situ 3 sahabat ini. Sesampai di sumur Badar itu, ketiga sahabat ini menemukan 2 anak muda dari kafir Quraisy ya, yang juga datang ke sumur itu mengambil air. Jadi ketemulah. Kata sahabat ini, kesempatan kita tanyain anak ini berapa jumlah mereka. Tapi 3 sahabat ini mengajak 2 anak muda ini di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, akhbirani. Kalau akhbirni satu orang, akhbirani an jaishi Quraisyin. Wahai 2 anak muda, beritahu saya kondisi tentang tentara Quraisy. Ya, ini ceritanya di hari-hari Badar, belum bertemu, tapi ada usaha untuk tahu berapa jumlah dan keadaan mereka. Ya. Kata 2 laki-laki itu, posisi mereka sekarang adalah wara'a hadzal kathib, di balik lembah ini. Mereka ada di situ. Ya. Alladzi tara bil duatil qaswa. Ya, yang kau lihat jauh ya. Ini juga lafaz ini juga yang Allah pakai dalam surat menceritakan tentang perang Badar ya. Kata Nabi, kam al-qaum, berapa jumlah kaum yang ikut bersama kalian? Nah, mereka kan tidak mau menginformasikan kepada Nabi berapa jumlahnya, nanti mereka kalah kan? Makanya dia kasih kata-kata umum. Kathir, banyak. Nah, kata itu kan bersayap, Pak. Ya, tidak disebutkan nominalnya.
Nabi mulai mengarah kepada pertanyaan yang lebih khusus. Ma'iddatuhum. Berapa jumlah persisnya? Nah, baru mereka ngomong la nadri. Kami nggak tahu. Padahal tahu. Padahal tahu. Nah, Nabi membuat redaksi pertanyaan yang menjebak. Kata Nabi, kam yanharuna kulla yaum. Berapa mereka menyembelih onta satu hari? Satu hari itu mereka berapa menyembelih, berapa ekor onta disembelih? Kata dua laki-laki ini, yauman tis'a, yauman ashra. Kadang-kadang sehari mereka bisa menyembelih 9 ekor onta. Di hari yang lain mereka menyembelih 10 ekor onta. Nabi mulai jawab. Al-qawmu baina tis'imi'ati wal alf. Kalau gitu jumlah mereka itu antara 900 sampai 1000 orang. Setelah itu Nabi mempersiapkan pasukan untuk menyerang yang 1000 orang itu. Ya. Tapi tidak sampai di situ, Nabi bertanya lagi, siapa pembesar-pembesar yang hadir? Karena di sebuah perang itu sangat penting kita tahu tokohnya siapa yang hadir, karena dia nanti akan menyusun konsep peperangan. Ya. Dia menyebut 4 diantaranya, Utbah, Syaibah, Ibnu Rabi' dan Abu Jahal. Satu lagi Umayyah bin Khalaf. Nah, jadi gambaran ini yang dipakai oleh Nabi untuk mempersiapkan perang Badar, dan pada akhirnya kita ketahui sejarah Nabi menang di peperangan Badar. Dari mana ini semua ketahuan, Pak? Kepandaian Nabi membaca tanda. Kepandaian Nabi membaca tanda. Karena itu kalau kita baca ayat di atas tadi itu, al-mutawassimin itu ada kaitannya dengan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya. Nah, masih banyak lagi keterangan tentang al-mutawassim ini, tapi nanti waktunya sudah selesai. Kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Bapak Ustaz Muhammad Yasir Arsy yang telah memberikan di antara Bapak yang hadir di sini ada pertanyaan, silakan. Asalnya dan apakah dari akar kata itu ada juga yang sama tapi tidak persis mutawasimin di Al-Quran yang lain. Terus yang kedua, orang-orang yang pandai membaca tanda ini kan sebetulnya kan banyak di dunia ini, kayak psikolog gitu. Dia tuh bisa mengeluarkan suatu tes IQ misalnya, ngasih 100 pertanyaan, dari situ dia bisa tahu mana orang yang bodoh, mana orang yang sedang, mana orang yang jenius gitu. Bahkan juga ada buku-buku banyak sekali yang bisa membaca tanda-tanda misalnya bahasa nonverbal ya, bahasa misalnya, orang kalau tangan di pinggang begini apa maksudnya, kalau duduknya begini, kalau misalnya orang lagi kita lihat di TV cara duduknya, orang ini lagi gugup atau orang ini arogan atau orang ini cerdas gitu, kelihatan dari cara duduknya, cara bahasa tubuhnya. Nah ini kan membaca tanda-tanda. Apakah tanda-tanda seperti ini yang dimaksud atau tanda-tanda yang
lebih tinggi lagi gitu. Kayak misalnya ada suatu bumi yang tandus terus disiram air terus tumbuh. Berarti kan yang menumbuhkan itu sanggup menghidupkan yang mati gitu. Tapi kok banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi tanda-tandanya mutawassimin ini pandai membaca tanda yang bersifat keduniaan saja atau sampai dia bisa nyambung ke Tuhan gitu. Terima kasih. Iya, menarik pertanyaannya ya. Sebelumnya saya lupa sampaikan kalau kata al-mutawassimun atau al-mutawassimin itu dalam konteks sebelumnya Allah menyebutkan cerita tentang Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu kan suka sesama jenis. Ya, setelah itu Allah kemudian membalikkan tanah mereka sampai 100 derajat. Ya, Allah berfirman, faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan atasnya jadi bawahnya. Itu kan berapa derajat itu, Pak? Ya kan? Tidak miring-miring kayak di Palu kan, mengiring-iring, itu dibalik hancur. Ya. Setelah itu Allah berkata, sesungguhnya peristiwa yang seperti itu ada tanda-tanda bagi al-mutawassimin. Artinya orang yang pandai mengambil pelajaran, ya, mengambil ibrah, dikeluarkan jadi hikmah kehidupan. Ya. Nah, kata al-mutawassimin ini saya kira gampang kita kalau kita pandai buat i'rab ya dalam bahasa Arab kan. Dia wasama yasimu wasman, ya kan, artinya tanda. Ya, jamaknya wasamat. Terus setiap kosakata ada penambahan kata, penambahan huruf, itu juga bertambah artinya. Itu kehebatan bahasa Arab. Ya. Misalnya fa'ala dengan istaf'ala dengan fa'il itu berbeda. Ada tambahan huruf, ada tambahan arti. Nah, tawassum, tawassama ya tawassam. Pelakunya adalah mutawassim. Ya kan? Isim fa'ilnya mutawassim. Jadi pelakunya. Saya kira orang yang pandai mengeluarkan tanda. Nah, jadi dia sebagai pelaku. Anta mutawassim. Engkau orang yang pandai menghadirkan tanda. Ya, kita sebut seperti itu. Ya. Nah, ini saya sudah sebutkan tadi satu-satunya kata baru, bukan baru bagi kita ya. Kita sebagai seorang muslim kan semestinya ngerti kata-kata Al-Quran itu. Ya, ketika Allah menghadirkan pilihan-pilihan kata dalam Al-Quran, kita sebaiknya ngerti. Ya, dan itu menjadi kehebatan. Ya. Nah, yang kedua, saya kira membaca tanda itu kan ada dua. Ya. Ada yang disukai, ada yang terlarang. Ya. Orang-orang jahiliyah juga dulu juga senang membaca tanda, tapi dibawa kepada kesyirikan. Contoh misalnya ada burung yang terbang, mereka mau keluar nyari rezeki. Tiba-tiba ada burung yang keluar, ya. Kalau dia ke kanan berarti itu beruntung, kalau dia ke kiri berarti sial. Ya kan? Nah, keluar istilah tauhid namanya tatayur. Tatayur itu mengambil burung untuk mengambil tanda. Nah, itu dilarang kata Nabi, atau tatayur syirkun, ya kan? Ya. Tapi meramal-meramal yang pakai data mentah ini kemudian mengeluarkan hasil-hasil ilmiah itu disukai. Kayak orang meramal cuaca kan? Itu juga ramal juga namanya. Tapi dia pakai data. Pakai data. Nah, kalau ada orang-orang yang diberikan kesempatan, kehebatan melihat tanda dan itu positif, ya. Nah, kita bisa lihat nanti outputnya seperti apa. Kalau dia baik, karena hadis Nabi mengatakan tadi, ada di antara hamba-hambaku yang dikasih kelebihan seperti ini. Ya. Contoh misalnya di sekian para sahabat itu ada orang-orang yang mahir menakwilkan mimpi.
Di antara sahabat itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang tabi'in besar, namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini kita lihat jarang perang, jarang dia, tapi kalau sudah masalah menakwilkan mimpi, kasih ke dia. Dia spesialis menakwilkan mimpi. Mimpi apa aja dia bisa. Makanya dia buat sebuah kitab yang menarik tentang ahlam, tafsirul ahlam, tafsir tentang mimpi-mimpi. Ya. Di sahabat yang kuat melihat tanda itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada kasusnya yang panjang yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim, tapi kapan-kapan kita cerita. Tapi kehebatan-kehebatan begitu yang kalau dia positif, tidak apa-apa kita jadikan sebagai pegangan untuk mengambil hukum. Ya, nah, itu karena dulu Pak, kenapa ada kepandaian membaca tanda ini? Karena dulu kan pengadilannya orang masih sederhana. Semestinya kelebihan membaca tanda ini dimiliki oleh seorang hakim, seorang jaksa. Di samping nanti ada hukum-hukum positif. Ya, saya pernah dulu cerita penutup ya Pak. Setelah ini nggak ada pertanyaan lagi. Cerita penutup tapi menarik. Ada seorang hakim. Mungkin Bapak sudah pernah dengar dan saya pernah cerita di sini seingat saya. Ada seorang hakim namanya Qadhi Iyas. Di hadapan dia itu hadir seorang perempuan, 4 perempuan. Belum banyak ngomong perempuan ini, kata Qadhi, perempuan pertama itu hamil, perempuan kedua itu sedang menyusui, perempuan ketiga itu perawan, perempuan keempat itu janda. Kata orang, hebat sekali wahai hakim. Dari mana Anda tahu perempuan-perempuan itu posisinya begitu? Dia bilang yang hamil itu dari tadi sedikit-sedikit lihat puting susunya. Ya. Kalau yang kalau yang hamil itu sedikit-sedikit pegang perutnya, dikit-dikit begini nih. Ya. Kalau yang menyusui dikit-dikit yang puting susunya. Kalau yang perawat itu, yang perawan itu kalau saya lihat tersipu malu. Kalau janda itu genit. Ya, bukan kita yang pelototin, dia yang pelototin kita gitu kan. Itu genit. Ternyata ditanya betul. Ya. Itu ilmu hakim dan itu ditulis Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Jadi kepandaian mengeluarkan tanda untuk sebuah hukum. Ya. Saya kira itu Pak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.